siapkan bagi kita semua. Yesus, kasih Yesus sungguh indah. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Nanti saudara pendeta muda Darsiban berdoa untuk kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu adalah kasih yang kekal dalam kehidupan kami, tidak berkesudahan Tuhan. Dan kasih-Mu Tuhan menyelamatkan kehidupan kami dari kegelapan Tuhan pada terang-Mu yang ajaib. Dan biarlah Tuhan pada kesempatan hari ini Engkau yang bertata di tengah-tengah kami dalam ibadah ini, Engkau yang mengurapi semuanya Tuhan, dan memberikan kepada kami Tuhan berkat dari firman-Mu yang mengubahkan, membenarkan, menyelamatkan kehidupan kami. Dan kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami, bersama kami menolak di dalam satu nama, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Hanyalah Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Terpaku di salib.
yang sudah serahkan diri disalib untuk segenap dunia. Dialah Putra Allah yang telah mati untuk orang-orang berdosa. Oh, betapa mulia agung kasih-Nya, disucikan genap hatiku. Kini ku bebaslah karena anugerah-Nya, darah-Nya menghapus dosaku. Terpaku di salib, terpaku di salib, sudah Tuhan angkat dosaku. Dan darah-Nya menghapus segala dosa, digenapinya janji Allah. Kalau iblis tunjuk dosaku, ku jawab ya, tetapi tersalib sudah. Meski dosaku merah seperti kirmisi, ya jadi putih seperti salju. Kalau badan lemah, ku dikuatkannya, setuju dengan firman Tuhan. Dengan suka hati dan pujian syukur, ku nyanyi terus guna hormat-Nya. Terpaku di salib, terpaku di salib, sudah Tuhan angkat dosaku. Dan darah-Nya menghapus segala dosa, digenapinya janji. Dan darahnya. Dan darahnya menghapus Segala dosa, digenapinya janji Allah. Nama Yesus berkemenangan. Ada satu nama yang luar biasa, itu nama Yesus, mempelai priaku. Dan di surga dan di bumi, dan di bawah bumi, akan berteduh kepada nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kuasa besar, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Di dalam nama Yesus mujizat terjadi. Nama Yesus bernama. Dari awal. Ada satu nama yang luar biasa, nama Yesus, mempelai priaku, yang di surga dan di bumi, dan di bawah bumi, akan berteduh
Ya, nama Yesus, nama yang berkemenangan. Amin. Alkitab mengatakan, berserulah kepadaku, kepada nama Tuhan. Waktu dalam kesesakan, dalam kesulitan, Tuhan akan menyelamatkan, menolong kita. Kita ganti nyanyian kita, tercurah darah Yesus. Tercurah darah Yesus di bukit Golgota, Bilur di tubuhnya, dia rela disiksa. Semua karena kasih-Nya kepada diriku, untuk menjadikanku sebagai mempelainya. Tercurah darah Yesus, ampuni dosaku. Tercurah darah Yesus untuk menyelamatkanku. Kita pakai berdiri. Yesus di bukit Golgota, bilur di tubuhnya, dia rela disiksa. Semua karena kasih-Nya kepada diriku, untuk menjadikanku sebagai mempelainya. Tercurah darah Yesus, ampuni dosaku. Tercurah darah Yesus untuk menyelamatkan, Untuk menyelamatkanku. untuk menyelamatkan, Sekali lagi, untuk menyelamatkanku. untuk menyelamatkanku. Kita berdoa. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, Kepala Gereja, Juru Selamat, Tabib yang ajaib, Raja di atas segala raja, mempelai pria surga kami. Kami adalah mempelai wanitamu. Tengah malam akan terdengar suara song-songlah, mempelai laki-laki datang, di mana kami akan dibawa pada pesta kawin anak domba Allah yang penuh dengan kemuliaan dan sukacita. Kami datang sedang mempersiapkan diri supaya hidup kami tanpa cacat celah atau kerut atau yang serupa itu. Tapi saat Engkau datang, kami sudah siap
dikuduskan dan disempurnakan sehingga hidup kami menjadi milik Tuhan sampai selama-lamanya. Engkaulah yang memiliki hidup kami dan akan bertanggung jawab untuk keselamatan dan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan percaya bahwa Tuhan lebih besar dari persoalan kita. Amin. Dan Dia mengasihi kita, Dia sanggup menolong kita, memberikan mujizat sesuai dengan kebutuhan kita. Mari kita buka Matius 21 ayat 22. Temanya adalah dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya, silakan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya, jadi kita di sini datang untuk berdoa. Ya, nanti lewat mendengar firman Tuhan timbul iman, timbul percaya. Jadi percaya itu artinya menerima. Percaya artinya menerima. Ya, jadi kita menerima, terutama saat kita berkata amin. Ya, amin. Kan doa biasa ditutup dengan kata amin. Yakin, percaya. Ya, nah, saudaraku ya, jadi ini adalah ajaran Injil Tuhan Yesus, ya, ajaran firman Tuhan, ya, yang sangat indah, di mana yang menyuruh kita berdoa sebenarnya Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Jadi Dia berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga berdoa dengan aku? Berdoalah senantiasa, ya. Nah, berdoa jadi kita hidup, ya, bernapas adalah karena kekuatan doa kita, ya. Jadi doa itu besar kuasanya. Alkitab mengatakan cukup iman sebesar biji sesawi yang kecil, ya. Nah, itu mungkin biji yang paling kecil. Kalau biji paling gede apa ya? Satu. Apa? Apokat. Kalau kelapa? Mangga. Paling gede, ya. Ini biji sawi kecil, ya. Tapi kalau itu datang dari iman, dari mendengar firman Tuhan, nah itulah iman yang murni. Iman yang murni, ya. Jadi tidak perlu segede gunung, tapi iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Gunung itu besar, ya. Nah, itulah gambaran kebutuhan manusia, persoalan manusia. Ya, besar. Sebesar apa? Gunung. Yang bisa memindahkan lewat iman sebesar
biji sesawi. Kecil, nggak sebanding. Tapi itulah namanya iman. Percaya, ya. Nah, percaya itu melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah, mungkin bagi orang percaya. Amin. Jadi jangan katakan, persoalan saya terlalu banyak. Ya, urusan saya banyak sekali. Kesana kemari belum beres, kalau ditulis-tulis kadi itu, kadi dia, aduh asa pening urusan. Ya memang kita yang membuat banyak masalah, ya kan? Apalagi berjanji, tapi janjinya tidak dipikirkan dulu apa bisa ditepati atau enggak. Ternyata jatuh tempo, udah jatuh tempo nggak mampu. Nah itulah manusia. Makanya jangan terlalu mudah membuat sebuah perjanjian. Ya, jadi ya, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan mendapatkannya, ya, menerimanya, ya. Nah, jadi kebutuhan manusia sangat banyak, ya. Nah, dan untuk berdoa, Tuhan minta kepada kita syarat-syarat untuk berdoa itu yakin. Ya, yakin. Ya, yakin itu apa artinya yakin ya? Yakin, percaya bahwa Allah sanggup ya mengabulkan doa kita. Jadi kalau umpamanya berdoa minta garam kepada itu bagaimana? Terlalu kecil ya. Terlalu kecil. Garam murah lah. Terkadang nggak usah diminta juga udah. yang gampang-gampang ya. Nah, tapi saudaraku, kebutuhan kita begitu banyak ya. Jadi berdoa dengan yakin, ya, apa yang kita minta merupakan kebutuhan kita. Jadi yang kita minta itu kebutuhan. Kebutuhan manusia itu banyak ya, bukan hanya sembako. Rumah tinggal perlu nggak? Udah punya? Belum. Bisa minta? Bisa. Boleh minta. Ya, saya masih kontraktor. Beri saya rumah minta, masa Tuhan nggak bisa kasih rumah, ya kan? Amin. Ya mintalah. Nggak mungkin lah. Ya jangan bilang nggak mungkin. Pekerjaan Allah dan iman adalah untuk mengerjakan hal yang tidak mungkin. Jadi pekerjaan Allah dan doa adalah untuk hal yang tidak mungkin. Ya, kalau mungkin ya semua juga manusia nggak usah berdoa juga mungkin bisa kita lakukan. Kan? Nah itulah gunanya kita datang berdoa, ya, untuk meminta kepada Tuhan, ya. Jadi banyak kebutuhan kita ya. Dan kita bisa menjadi saluran berkat. Jadi saluran apa? Berkat. Apa artinya saluran berkat ya? Memberi. Terus? Apalagi artinya saluran berkat itu? Kalau saluran air, pernah lihat saluran air? Pipa ya. Dari sana mata air salurkan ke rumah-rumah kan ada saluran. Ya, dari sumber kepada rumah-rumah. Dari Tuhan kepada sesama kita jadi salurannya. Amin. Kita jadi apa? Saluran. Mau jadi saluran berkat? Ya. Saluran ini begitu dia masuk
ke saluran. Nggak dia tahan. Kalau dia tahan tidak menjadi saluran, tapi dijalankan terus. Dijalankan. Mengalir terus. Mengalir. Bahasa sekarang mah, berilah maka kepadamu akan diberikan. Amin. Dari Tuhan kita jadi salurannya, diberi kepada sesama. Sesama yang lain bisa menerima, mendapat berkat. Kita menjadi saluran. Amin. Amin. Jadi harus disalurkan. Udah pernah menyalurkan berkat? Halo? Alkitab ada kasih contoh. Kasih contoh. Ya. Dari danau apa di atas sana? Galilea. Mengalir melalui sungai. Sungai apa? Jordan. Sungai apa? Sungai Jordan. Jordan atau Jordan. Bermuara di laut mati. Ini contoh diberikan dalam hidup manusia. Jadi karena disalurkan, mata air pun berbual-bual. Di danau Galilea, laut Galilea, nggak pernah terus saja disalurkan terus saja terus, nggak pernah berhenti mengalir, nggak pernah juga berhenti diisi oleh mata air, terus sampai hari ini menjadi berkat. Amin. Menjadi berkat. Jadi kalau kita dapat berkat, jangan untuk diri sendiri. Jangan untuk diri sendiri. Jangan untuk diri sendiri. Tapi disalur. Amin. Dalam tiap berkat ada milik Tuhan. Berapa milik Tuhan? 1/10. Udah dilakukan enggak? Belum. Kalau nggak dilakukan apa namanya? Apa? Pencuri. Udah berapa kali? Udah berapa kali dapat berkat? Sering. Kalau nggak dikasih tadi apa? Mencuri. Udah berapa kali mencuri? Udah banyak. Ayo menjadi saluran berkat. Amin. Kita nggak rugi praktekkan firman Tuhan. Saya sering mengatakan pada saudara, ya, berkat itu sejauh mana saudara mempraktekkan firman Tuhan. Amin. Sejauh mana kita mempraktekkan firman. Kan begitu kata Tuhan kepada Abraham. Abraham lihat tuh tanah Kanan yang berlimpah susu dan madu. Negeri yang terbaik di kolong langit. Negeri yang terbaik. Ternyata dia Urkas ditinggalkan bapaknya, rumah bapaknya sekarang iblislah yang menjadi bapakmu. Tinggalkan iblis, penyembahan kepada setan. Ikut Tuhan. Amin. Ikut Tuhan. Udah sampai di tanah Kanan, Tuhan berkata, lihat negeri itu. Bagus sekali. Tapi tidak cukup hanya engkau lihat. Ya, jalanilah negeri itu. Menurut panjang, menurut lebar. Menurut apa? Panjang dan lebar. Bentuk apa itu? Salib. Salib. Amin. Sakit buat daging, namanya salib. Tapi dalam salib ada kebangkitan. Setelah kebangkitan, Yesus kan begitu. Mati di salib, kubur, bangkit lagi. Sekarang mulia selama-lamanya. Amin. Kita disebut
ikut Tuhan, mengikuti jejaknya, bekas tapak kakinya. Jadi melangkah, kita ikuti, mengikuti jejaknya. Dia rela mati, kita juga rela mati. Mati terhadap dosa. Yesus juga begitu, mati menebus dosa. Kalau kita mati terhadap dosa. Jangan berbuat dosa. Kenapa manusia susah? Susah itu karena dosa. Apa yang membuat manusia susah? Dosa. Coba saudara nggak berbuat dosa, nggak ada susahnya. Mengapa orang hidup mengeluh, bersusah hati? Biarlah tiap orang mengeluh tentang dosanya. Jadi yang membuat manusia itu susah, dosa. Makanya bertobat. Ya. Nah, jadi kita disuruh menjalani, mempraktekkan firman. Amin. Dengar firman, praktekkan. Dengar firman itu praktekkan. Nanti mujizat pasti terjadi. Keobahan pasti terjadi. Kita lihat, sudah berubah, praktek firman, tambah bahagia. Tambah dipraktekkan firman, tambah bahagia. Dengar firman aja sudah berbahagia. Berbahagialah mereka yang mendengar. Tapi baru 50%. Berapa persen? 50. Setelah melakukan, barulah 100%. Bahagianya 100%. Mau bahagia 100%? Amin. Dengar firman dan lakukan, pasti bahagia. Amin. Nah, daripada banyak duit tapi nggak bahagia. Ini juga sudah nggak punya duit lagi nggak bahagia. Bahagia itu dari mendengar firman dan melakukan. Nanti bagi dalam hati kita ada sukacita, ya, sukacita, bahagia. Aduh, enak sekali hidup ya. Dan kesukaan bahagia dari Tuhan ini mengalahkan semua persoalan kita. Mau datang persoalan, mau membuat kita tidak bahagia, kalah. Kalah. Karena kita mengatakan sukacitaku, bahagiaku bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Karena itu janganlah gelisah hatimu, janganlah gentar hatimu. Amin. Jangan gentar. Gentar itu apa artinya gentar ya? Takut, gentar. Ya, ketakutan. Ya. Jadi kita belajar untuk kita ya praktekkan firman Tuhan, ya. Ya. Jadi semakin kita diberkati juga belajar semakin rendah hati. Semakin apa? Rendah hati, jangan sombong. Amin. Kenapa ada setan? Sudah tahu awal mulanya setan. Setan itu kan Lucifer, tadinya kan dia kepercayaan Tuhan. Kepercayaan Tuhan. Dikasih jabatan. Enak. Seperti pemimpin lah dia. Ya. Tapi dia mulai sombong. Tinggi hati. Ya, tinggi hati. Dia mulai tinggi. Dan dia berkata, aku mau mengatasi yang maha tinggi. Aku mau melebihi Tuhan. Mulai melebihi siapa? Tuhan. Tuhan lihat, walaupun dalam hati. Dalam hatinya dia berkata, aku mau menyamai Tuhan, menyamai yang maha tinggi. Ingat, awal kehancuran adalah ketinggian hati. Awal peninggian adalah kerendahan hati. Amin. Semakin diberkati, semakin rendah hati. Seperti Tuhan Yesus. Sombong itu ikut setan. Rendah hati ikut Tuhan
Yesus. Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Amin. Dan menganggap orang lain itu lebih utama dari kita. Lebih penting dari kita. Jadi jangan kita merasa lebih utama, lebih penting daripada orang lain. Amin. Dia lebih penting dari saya. Tidak boleh kita berkata, saya pasti lebih penting dari dia. Tidak boleh. Amin. Itu namanya merendahkan hati. Amin. Tuhan mengasihani orang yang rendah hati, tapi menentang orang yang sombong. Menentang orang yang sombong, rendah hati. Awal peninggian adalah kerendahan hati. Mau belajar rendah hati? Mau rendah hati? Ya? Amin? Ya. Jadi kita belajar mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kekuatan kita, ya. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, terus pada akal budi. Pertama tadi apa? Segenap apa? Apa? Kekuatan. Akal budi, ya segenap hati. Akal budi kekuatan. Hati kita segenap hati. Segenap kekuatan. Satu lagi, segenap akal budi. Segenap pikiran kita. Baru setelah itu mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi satu mengasihi Tuhan ke atas, namanya vertikal, ke atas. Satu lagi horizontal, datar kepada sesama. Itu membentuk bangun salib. Bangun apa? Salib. Menyalibkan daging tapi mulia. Mulia. Salib itu mulia. Amin. Amin. Salib itu mulia. Jadi Yesus sudah kasih contoh. Kita pun pengikutnya mau disalib. Amin. Amin. Disalibkan. Tapi korban. Menjadi korban yang berbau harum. Harum. Orang yang mau menderita karena salib harum. Amin. Berbau harum. Doanya pun berkuasa. Enak kalau setiap doa didengar Tuhan dikabulkan. Jadi hidup belum di sorga, sudah seperti di sorga. Amin. Hanya dua kemungkinan. Belum di neraka, sudah seperti di neraka. Panas. Panas. Ayo. Praktek firman. Amin. Tuhan Yesus berkata, perintah-perintahku itu tidak berat. Tidak berat. Berarti ringan. Amin. Perintah Tuhan itu tidak berat. Berarti apa? Ringan. Dan kita disuruh untuk mengikut Tuhan. Dengan segenap hati, kekuatan, dan akal budi kita. Kita ikut dia. Ya, saya mau ikut Yesus. Pikul salib nanti dapat mahkota. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada salib tanpa mahkota. Amin. Nanti kita makin kita praktekkan firman Tuhan. Memang buat daging berat, tapi rohani kita semakin bertumbuh, semakin bahagia, ya. Dan mahkota pun akan kita dapat. Amin.
mahkota. Ada banyak mahkota namanya mahkota kehidupan. Terus mahkota apa lagi? Mahkota kemuliaan. Mahkota apa lagi? Hah? Ada banyak mahkota. Ya, jangan nanti di sorga belum atau tidak punya mahkota. Amin. Ingat, hidup di dunia hanya sementara. Ya, hanya berapa? Sementara. Paling berapa tahun? 70. Kalau 69 tinggal berapa tahun lagi? Hah? Tinggal berapa tahun lagi? 1 tahun. Saya lahir sebenarnya tahun 56. Tahun 56. Cuman dulu nggak ada akte lahir. Lalu setiap guru minta tepat tanggal lahir. Setiap guru minta. Saya lupa saya. Lalu saya karang lah. Tanggal 28, bulan 8, 58. Mual hilap doi. Tanggal 28, bulan 8, 1958. Ada 888 kan begitu kan? Ah, mual hilap. Karang sendiri. Soalnya zaman dulu tidak ada akte. Ya, nggak ada akte. Ya. Bapak saya juga ditanya, waktu itu kamu lahir, waktu begini dah, Pereri dah dulu, Pereri. Waktu itulah kamu lahir, zaman Pereri kan. Pemberontakan Simbolon dulu tahun 58 kan. Ah, di situlah kamu lahir dulu. Oh, tahun 58 itu. Ya. Sekarang mah sudah ada akte, ya kan? Udah ada apa? Ya. Kalaupun ditulis dulu, ditulis di apa? Di dinding. Ya. Udah itu bisa kehapus. Kemudian kalau pindah romanya, ya kehapus juga lupa. Kami dulu begitu dulu. Ya, mungkin pernah saya cerita pada saudara. Ini rumah kampung kami dulu begini. Ya. Kemudian situ ada sungai. Ada sebuah pohon yang tinggi sekali. Tinggi sekali. Ini kemudian penyakit manusia waktu itu diare. Diare. Ya. Lalu kata kalau diare jangan kasih minum. Nanti tambah jadi lagi. Jadi nggak dikasih minum. Nah, belum tahu ralik lewat itu ya. Nah, lalu karena banyak yang meninggal. Ya. Itu gara-gara pohon yang di tepi sungai itunya di situ jin-jin, setan-setan bergantungan katanya. Jadi kita pindahkanlah kampung ini jangan berhadapan dengan pohon. Di situ ada sungai tinggi sekali. Ada mungkin 100 meter tingginya itu, tinggi pisang. Ya. Nah, tapi waktu saya pulang kamar itu udah ditebang orang. Jadi tempat setannya sudah ditebang. Ya, jadi pindahlah. Ya, padahal 100% orang Kristen masih percaya tahayul. Masih percaya. Ya. Nah itulah pengetahuannya nggak ada. Umatku binasa karena tidak mempunyai pengetahuan. Harus ada pengetahuan. Amin. Ini menambah pengetahuan saudara. Supaya kita jangan bodoh. Amin. Nah, tapi berhikmat. Ya. Jadi kita yang hidup sekarang ini. Tuhan berikan kita perpanjangan umur, kesehatan, supaya kita lebih dekat pada Tuhan. Kita banyak berdoa kepada Tuhan. Amin. Ingatlah, doa orang benar sangat besar kuasanya. Mari kita angkat sebuah lagu. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tiada orang. Ada berapa bait itu? Ada yang lebih lengkap lagi. Ada. Tiada orang yang menolong dan. Ya, ada itu 3 berapa. Ya, coba. Apa judulnya? Yang aku tak dapat jalan sendiri.
Ada? Ya, coba. Melewati lembah duka. Sem. Di lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolonganmu, Sebab ku tak dapat jalan sendiri. tiada orang yang menolong daku. Ku sangat lemah dan letih. Semuanya. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Baik, satu. Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Tuhan, tolong padaku, biarlah tolong pertolongan padaku. bersama Tuhan kita tidak takut, Biarlah sinar walau sendiri. menerangi, Dia menyertai kita dengan sempurna. sebab ku tak Janjinya adalah penyertaan. jalan sendiri. Aku tidak meninggalkan engkau, tidak membiarkan engkau seorang diri, sehingga kita dapat berkata Tuhan adalah penolong. Sebab ku tak Tuhan dapat adalah jalan penolong. sendiri. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau Tuhan menolong, pasti kita berhasil, tidak takut. Hidup damai, tenang, dapat berbaring dengan tenang, tidur tenang, beraktivitas tenang. Ingat, janjinya adalah penyertaan. Dia berkata, jangan takut, aku menyertai engkau.
bersama Tuhan kita berhasil. Bersama Tuhan kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Mari, kalau saudara dihadapkan pada perkara yang besar, masalah yang besar, maksud Tuhan semata-mata untuk memberikan padamu kemenangan yang besar, pertolongan yang besar. Haleluya, 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 haleluya. Turunkan urapan-Mu, Roh-Mu Tuhan, sesuai dengan janji-Mu. 2-3 orang berkumpul, Engkau ada. Engkau hadir dalam Roh-Mu Tuhan, mengurapi kami, memberikan kami pengurapan. Pengurapan itu membuat kami kuat. Kami menang dan menang, Tuhan. Terima kasih bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Mari berdoa, sembah. Dia mengasihi saudara. Dia besertamu. Dia memulihkanmu. Dia menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Dia selalu bersama kita, supaya kita tidak perlu takut. Waktu kita sendiri, di waktu siang, waktu malam. Mari, jangan takut.
Penyertaannya membuat kita kuat. Penyertaannya membuat kita menang dan menang. Penyertaannya membuat kita hidup berbahagia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau. Engkaulah yang kami tinggikan, kami sembah. Karena Engkau yang sudah menyelamatkan kami dan mengasihi kami dengan kasih yang kekal, yang membuat kami hidup damai dan tenang, hidup bersamamu, membuat kami hidup berkemenangan, membuat kami hidup dalam sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bersamamu Bapa, kita bakal ku lewati semua. Engkau ada bersamaku Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Benar Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Kau sekali-kali tidak meninggalkan kami, membiarkan kami, tetapi Engkau selalu bersama dengan kami di tengah dunia yang banyak pergumulan perjuangan hidup. Tapi bersama Tuhan kami yakin kami pasti menang. Kami pasti ditolong oleh Tuhan. Sebab janji-Mu adalah pertolongan dan kemenangan, supaya hidup kami tenang. Apapun yang kami hadapi, Tuhan yang berperang ganti kami. Kami berdoa menyembah Tuhan yang berperang bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Amin. Mari kita angkat puji-pujian. Kita jalankan sekali persembahan untuk kas. Kita nyanyikan nyanyian Kasih Allah melingkupi aku. Ya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih dari awal. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih Layani Tuhan. layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ya, kita doakan yang membutuhkan pertolongannya. Julia anak Bu Elih ya, besok mau di sesar supaya Tuhan tolong semua. Kita doakan Ibu Lydia dalam pemulihan, Pak Ulung, Opu Romado perempuan, Jessica Simajuntak, Saudara Petrus, Bu Licu, Bu Yuli. Ya, rencana bulan depan operasi. Ya, kita pakai berdiri. Masih ada operasi mata dia. Ya, kita tundukkan kepala kita. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, mujizat kesembuhan dari Tuhan, supaya dalam pergumulan melawan penyakit, pencobaan, persoalan rumah tangga, pendidikan, masa depan, keluarga, usaha, kami bawa dalam Tuhan supaya tangan Tuhan menyelesaikan, menolong, melakukan keajaiban. Kami berdoa buat Ibu Lydia, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Pak Ulung juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opu Romando bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Jessica Simajuntak, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Saudara Petrus juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Licu juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Yuli rencana bulan depan operasi supaya peralatan dan tim dokter bisa menolong sehingga pemulihan
dan kesembuhan terjadi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda. Bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Buat bangsa dan negara kami, dari Pak Presiden Prabowo Gibran, seluruh gubernur, bupati, wali kota, muspika, kecamatan, kepala desa dan lurah, Pak RW, Pak RT, TNI, Polri, berkati. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat negara yang komplit, sadarkan para prajurit supaya mereka semua mau berdamai. Damai itu indah. Terima kasih Tuhan. Biarlah naungan kasih sayang-Mu, damai-Mu menyertai anak-anak-Mu, sehingga tidak ada yang dalam ketakutan, kebimbangan. Karena kami di dalam Tuhan, Tuhan sudah menjamin keselamatan kami, akan mencukupi kebutuhan kami, dan kami akan tetap damai dan tenang bersama dengan Tuhan. Pulanglah dalam naungan kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus. Mulai saat ini, Maranatha, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan beserta.